Bacaan Injil yang ditujukan untuk menegur orang-orang pada zaman Yesus rasanya juga cukup menampar diri kita pada zaman ini. Ketika Yesus mengatakan dengan sebuah perumpamaan tentang kehadiran Yohanes Pembaptis yang tidak digubris dan kehadiran Yesus yang seakan-akan itu tidak ada maknanya apa-apa bagi mereka. Seperti halnya yang diutarakan oleh Yesus dalam perumpamaan, kita pun juga disapa oleh Allah dalam berbagai macam perintah Allah yang kita tahu. Dan setiap hari, setiap waktu kita pun juga diingatkan akan semua kehendak Allah itu dalam perayaan Ekaristi, dalam doa-doa pribadi. Tetapi kalau kita mau menatap diri kita sendiri, seringkali apa yang setiap hari kita ketahui, setiap hari diingatkan lagi pada diri kita, seringkali juga masih kita abaikan. Bapa Maha Agung, junjungan kita, beraja di surga dan di dunia, maka pantaslah kita berbakti, kita laksanakan sabda titahnya. Bapa yang di surga sudah berkenan mengutus putranya menebus dosa. Mari saudara kita muliakan, karena pintu surga kini terbuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Seraya membawa dalam doa kita setiap sanak saudara kita yang juga membutuhkan doa-doa kita. Terlebih secara khusus kita di sini, kita berdoa untuk proses renovasi baik di gereja ini maupun di gereja Kartika Jaya, agar bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Kita hening sejenak sambil membawa doa-doa kita haturkan pula rasa sesal dan tobat kita kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Sehat. Kita memasuki atau kita juga masih memasuki masa-masa pertobatan di dalam masa-masa Advent ini. Minggu-minggu ini kita disediakan bacaan-bacaan yang sungguh mengantar kita pada permenungan ataupun juga refleksi diri kita, yang akan membawa kita pada sebuah pertobatan yang dikehendaki oleh Allah. Bacaan Injil dan juga bacaan yang pertama hari ini pun juga demikian, sama halnya, yakni bahwa kita pun diajak untuk membuka diri kita terhadap Allah yang selalu setiap saat dan setiap waktu mengingatkan kita dalam berbagai macam hal dan dengan berbagai macam caranya. Seperti halnya di dalam bacaan yang pertama. Seperti halnya dalam bacaan pertama, Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk tetap bisa memperhatikan, bahkan bukan hanya sekedar memperhatikan, tetapi tetap mematuhi apa yang menjadi perintah Allah. Di sana umat Israel diajak untuk merenungkan dan merasakan bahwa menuruti perintah Allah semata-mata bukanlah sebuah beban. Ketika perintah Allah itu dipandang sebagai sebuah beban, maka yang akan terjadi adalah orang justru akan semakin jauh dari Tuhan. Karena yang namanya beban itu selalu dihindari. Tetapi ketika orang Israel atau umat Israel
diajak untuk memandang perintah itu sebagai sumber berkat, maka yang dihasilkan adalah kedamaian batin dan juga berkat yang berlimpah-limpah. Begitu pula dengan kita semua yang sekarang ini hidup di zaman ini juga sama. Banyak perintah Allah juga masih relevan untuk diri kita dan juga untuk ditatapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian pun seringkali kita menjadi orang-orang yang kurang memperhatikan perintah Allah itu. Maka bacaan Injil yang ditujukan untuk menegur orang-orang pada zaman Yesus rasanya juga cukup menampar diri kita pada zaman ini. Ketika Yesus mengatakan dengan sebuah perumpamaan tentang kehadiran Yohanes Pembaptis yang tidak digubris dan kehadiran Yesus yang seakan-akan itu tidak ada maknanya apa-apa bagi mereka. Seperti halnya yang diutarakan oleh Yesus dalam perumpamaan, kita pun juga disapa oleh Allah dalam berbagai macam perintah Allah yang kita tahu. Dan setiap hari, setiap waktu kita pun juga diingatkan akan semua kehendak Allah itu dalam perayaan Ekaristi, dalam doa-doa pribadi. Tetapi kalau kita mau menatap diri kita sendiri, seringkali apa yang setiap hari kita ketahui, setiap hari diingatkan lagi pada diri kita, seringkali juga masih kita abaikan. Perumpamaan Yesus sekurang-kurangnya bagi saya cukup keras, kan? Karena menggambarkan sebuah penolakan yang begitu dahsyat dari orang-orang zaman itu pada Yesus maupun Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, dia makan dan minum, dan mereka berkata, lihat pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai. Segala sesuatu yang baik yang diusahakan oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Yesus dipandang secara subjektif oleh orang-orang yang sudah sejak awal tidak suka dengan mereka, maupun juga oleh orang-orang yang memang bebal hatinya dan tidak mau memperhatikan perintah Allah. Sehingga ketika terkena teguran sedikit saja, mereka sangat reaktif dan mengungkapkan semuanya itu kepada Yesus maupun Yohanes Pembaptis dengan penolakan-penolakan. Kita pun mungkin juga sama seperti halnya mereka. Seringkali sikap reaktif itu akan sangat terlihat ketika misalnya nanti kita mengakukan dosa, kemudian kita mendapatkan penitensi ataupun juga mendapatkan denda dosa. Kita membuat dosa yang sama bertahun-tahun. Mungkin ungkapan penolakan ataupun ungkapan ungkapan ketidaksukaan kita terhadap teguran Allah itu mungkin tidak diungkapkan atau tidak diucapkan secara langsung ketika pengakuan dosa. Tetapi misalnya kita mengaku dosa, lalu setelah itu Romo mengatakan, nanti denda dosanya silahkan untuk mendoakan doa rosario selama 3 hari. Metu tekan jopo ngrundel, wah nek karo Romo iki dendane abot-abot ya. Kadang orang ngelingi lek gawe dosa pirang tahun dan dosanya dilakukan terus menerus, neng baru kuwi dikon doa rosario 3 hari saja, mengeluhnya bukan main koyo-koyo wis abot-abot toh. Wis koyo gendong donya. Ini menandakan bahwa di dalam diri kita masih ada seperti halnya penolakan dan benteng-benteng. Bahwa ketika kita disapa oleh Tuhan lalu sakjane iki ra ngono kuwi ya Gusti. Maka bagi kita menjadi refleksi bagi diri sendiri, seberapa terbukakah saya terhadap Tuhan yang menyapa diri saya dan hadir setiap kali setiap waktu, mengingatkan saya untuk bisa kembali ke jalannya, mengingatkan dan menyadarkan saya untuk kembali kepada sumber berkat yang akan menjadikan hidup saya bahagia dan menjadi berkat bagi yang lain pula. Semuanya itu akan tampak pula di dalam sikap penerimaan kita terhadap segala sesuatu yang dibuat oleh Allah dalam diri kita. Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita semakin terbuka pada kehendak Allah dan semakin terbuka pada sapaan Allah di dalam hidup kita. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, terima kasih kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi hari ini. Perkenankanlah kami untuk melaporkan update progres renovasi lantai maupun juga atap Kapel Kartika Jaya. Update telah ditayangkan tadi sebelum perayaan Ekaristi dimulai, dan juga nanti di akhir perayaan Ekaristi juga akan ditampilkan kembali segala progres yang telah berjalan. Sekali lagi para romo dan juga panitia renovasi mengaturkan terima kasih atas berbagai macam sumbangsih panjenengan, baik dalam bentuk pendanaan maupun juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Semoga berkat Tuhan juga mengalir bagi panjenengan semua dimanapun panjenengan berada. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati panjenengan semua. Dan sekarang marilah kita menutup perayaan Ekaristi kita ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita semua, sanak saudara kita yang turut kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, keluarga kita dan komunitas kita dimanapun berada, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pulanglah dalam damai, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah.